Hai Kiddy Parents, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai konstipasi. Para ibu masih bingung apakah keadaan bayi atau anaknya itu betul konstipasi atau bukan. Ada ibu yang membawa bayinya berusia 4 bulan, bayinya mengedan-mengedan, tapi tidak ada yang keluar buang air besarnya. Apakah ini konstipasi? Ada lagi bayi yang dibawa ibunya karena BAB-nya seperti kerikil, seperti kelereng. Apakah ini konstipasi? Ada lagi bayi dari ibu yang memberikan ASI sudah seminggu tidak buang air besar. Apakah ini konstipasi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak datang baik di praktek saya maupun bertanya melalui media sosial. Saya kira ada baiknya kita bahas apakah keadaan yang dialami oleh bayi atau anak ibu ini betul konstipasi atau bukan. Mari kita bahas berikut ini. Konstipasi 95% yang terjadi pada anak itu karena yang disebut konstipasi fungsional. Ada 5% yang penyebabnya memang kelainan organ. Yang kita bahas berikut ini adalah yang 95% yang kelainan fungsi. Konstipasinya karena kelainan fungsi yang disebut konstipasi fungsional. Nah, untuk mengatakan bayi atau anak itu mengalami konstipasi tidak hanya dari satu gejala, yaitu paling sedikit ada 2 gejala yang harus ditemukan pada seorang anak dari 6 gejala yang bisa ditemukan untuk konstipasi. Apa 6 gejala itu? 1. Frekuensi buang air besarnya harus 2 kali atau kurang dari 2 kali dalam seminggu baru dikatakan konstipasi. Untuk mudahnya, BAB yang tiap hari itu tidak memenuhi kriteria frekuensi. BAB buang air besar yang selang sehari juga tidak masuk, karena kalau selang sehari dia bisa 3 kali seminggu. Tapi BAB yang selang 2 hari, jadi hari ini BAB, besok tidak BAB, besoknya lagi tidak BAB, lalu BAB, itu frekuensinya bisa kurang dari 2 kali atau kurang dalam seminggu. Yang ini baru kita katakan konstipasi secara frekuensi. Tapi harus ada kedua gejala. Gejala apa lagi yang bisa membuat orang berpikir ini konstipasi? Yaitu gejala buang air besarnya keras dan nyeri. Jadi kalau kita lihat buang air besarnya itu keras dan pada saat mengeluarkan itu nyeri, ini gejala kedua yang kita mesti perhatikan kalau anak konstipasi. Yang lain adalah kalau anak minimal ada riwayat atau sedang terjadi minimal 1 kali seminggu kecipirit. Anaknya nggak bisa menahan BAB, celana dalamnya atau pakaian dalam bayi popoknya itu ada kotoran-kotoran yang selalu keluar tanpa disengaja dan cair, yang kita sebut kecipirit. Nah, itu minimal 1 kali seminggu. Yang ketiga, yang keempat, BAB-nya itu keras dan pada saat dia keluar BAB-nya itu besar, sangat besar dan bisa menyumbat di toilet. Jadi kalau orang tuanya seringkali para ibu akan bilang, anak saya kok kotorannya lebih besar dari orang dewasa. Nah, itu tanda lain yang keempat bahwa ini bisa konstipasi. Yang kelima adalah kalau dokter melakukan pemeriksaan di dalam periksa dalam, yaitu dokter memasukkan jarinya melalui anus dan meraba bahwa ada kotoran yang besar di
balik dari anus itu yang disebut daerah rektum. Nah, kalau ada itu juga bisa dikatakan dia konstipasi. Jadi kita tahu satu frekuensinya 2 kali atau kurang dalam seminggu, dia besar dan nyeri, dan 3 dia ada kecipirit, 4 dia bisa menyumbat di toilet saking besarnya, 5 dia batuk dimasukkan jari oleh dokter ada kotoran yang besar, dan 1 lagi ada gejala dia menahan buang air besar atau gejala-gejala bahwa dia sedang menahan tidak mau buang air besar. Biasanya anak ini akan melipat kakinya, menyilangkan kakinya, sehingga dengan demikian dia bisa menahan buang air besarnya, atau dia jongkok di bawah meja sambil menahan buang air besar. Nah, ini 6 gejala ini kita bisa temukan pada anak konstipasi. Nah, untuk mengatakan konstipasi harus ada 2 gejala dari 6 ini minimal. Kalau lebih banyak lebih pasti, tapi cukup 2 gejala untuk mengatakan ini konstipasi. Nah, kalau bayi yang mendapat ASI, dia mengedan-mengedan, tetap bisa berhari-hari tidak buang air besar, apakah ini konstipasi? Nah, belum, karena buang air besarnya tidak keras. Pada bayi yang disebut bila tidak keras, pada saat dia buang air besar tidak keras, ini bukan konstipasi. Meskipun secara frekuensi dia bisa dikatakan satu gejala konstipasi. Bayi yang mengeluarkan BAB seperti kerikil itu secara gejala ada 1 gejala, yaitu BAB-nya keras dan mungkin pada saat mengeluarkan itu sakit, tetapi secara frekuensi kita mesti lihat juga apakah dia ada juga menahan buang air besar, dan apakah kerikil itu secara umum dia jadi besar sekali ukurannya. Nah, itu gejala-gejala yang harus diperhatikan, apakah betul seorang anak itu konstipasi atau bukan. Jadi secara frekuensi saja belum cukup itu untuk mengatakan bahwa buang air besarnya mengalami gangguan yang kita sebut konstipasi. Ukuran besar saja belum tentu konstipasi bila tidak ada gejala-gejala lain. Jadi kita tahu, perhatikan harus ada paling sedikit 2 gejala untuk bisa kita mengatakan seorang anak itu mengalami konstipasi. Demikian Ibu, mudah-mudahan jelas. Mulai sekarang Ibu bisa tahu apakah anak Ibu konstipasi atau tidak. Dan kalau Ibu belum tahu bagaimana mencegah seorang anak untuk konstipasi, silahkan lihat video saya sebelumnya di YouTube juga mengenai pencegahan. Karena yang paling penting agar anak tidak bermasalah konstipasi adalah kita bisa mencegah seorang anak mengalami konstipasi. Baik Ibu, sampai jumpa pada sharing saya yang berikutnya.